Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Maulana. Saya dari D3 Program Akuntansi STIE Tuas Negeri Dumai, kelas malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi yang ditempuh pada pelajaran kewirausahaan. Komunikasi, pengertian komunikasi. Kata istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asalnya adalah bahasa Latin communicatus dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Kata komunis memiliki makna berbagai, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung. Komponen komunikasi. 1. Lingkungan komunikasi memiliki 3 dimensi, yaitu fisik, sosiologi, psikologi, dan temporal atau waktu. 2. Sebagai penerimaan. Sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara. 3. Encoding decoding. Sebagai encoding dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara. Sebagai decoding dengan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata di atas kertas menjadi gagasan. 5. Umpan balik adalah informasi yang dikirim balik ke sumbernya. Misalnya, dengan cara berbicara kepada orang lain, Anda juga mendengar diri Anda sendiri. 6. Gangguan. Gangguan atau noise adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerimaan dalam menerima pesan dan sumber. Tujuan dan fungsi komunikasi. 1. Agar menjadi tahu dan memberitahukan. 2. Menilai masukan atau hasil atau suatu pola pemikiran. 3. Mengarah atau diarahkan. 4. Mempengaruhi dan dipengaruhi. 5. Mengandung beberapa fungsi insidental atau netral. Kegunaan mempelajari ilmu komunikasi menurut Ruben and Stewart 2005. 1. Komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. 2. Komunikasi merupakan suatu aktivitas kompleks. 3. Komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi efektif. 4. Suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. 5. Komunikasi adalah populer. Komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi ada 2 komunikasi yang terjadi, yaitu organisasi komunikasi secara makro dan mikro. Organisasi makro terjadi antara organisasi tersebut dengan lingkungannya atau dengan organisasi lainnya. Komunikasi mikro terjadi di dalam organisasi, yaitu komunikasi antara anggota organisasi, atasan, bawahan, pekerja, dan kelompok. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi resmi yang menempuh jaringan organisasi struktur formal, di mana informasi ini tampaknya mengalir dengan arah yang tidak diduga dan jaringannya digolongkan sebagai selentingan. Komunikasi informal ialah komunikasi yang menempuh saluran seri yang disebut selentingan, yaitu suatu jaringan yang biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan saluran-saluran resmi. Nonverbal. Komunikasi yang berdasarkan faktor-faktor lain daripada lambang verbal, yaitu bahasa tubuh, lambang-lambang nonverbal, ketidakaktifan, pernyataan yang dinyatakan oleh suara, jabatan tangan, dan penggunaan waktu. Dalam komunikasi verbal, terdapat beberapa hal yang termasuk komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, sound atau suara, dan gerak isyarat. 5 kaidah komunikasi, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Presentasi atau penyampaian adalah komunikasi lisan atau pidato yang telah dipersiapkan dan disampaikan dengan cara formal. Presentasi dapat berupa laporan kemajuan, penjelasan produk atau jasa baru pada klien, kuliah. Presentasi. Menurut Guffey, tahun 1991, dalam melaksanakan presentasi, setidaknya ada hal penting, yaitu mulailah dengan sebuah pose, memelihara kontak mata, dan ringkaslah poin-poin utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.